Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang tunagrahita. Baiklah, yang pertama, pengertian tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan salah satu klasifikasi anak yang berkebutuhan khusus atau ABK dengan hambatan di bidang mental. Hambatan mental yang dialami anak tunagrahita sering membuat mereka tidak dapat mengolah informasi yang diperoleh sehingga tidak dapat mengikuti perintah dengan baik. Anak tunagrahita memiliki kemampuan akademis di bawah rata-rata yang menyebabkan mereka itu tidak dapat berkembang sesuai tahapan perkembangan pada usianya selayaknya anak-anak normal. American Association of Deficiency mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Sedangkan Rohyadi dan Alimin menyebutkan bahwa tunagrahita itu berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah dan merupakan sebuah kondisi. Nah, jadi seseorang yang dianggap cacat mental jika ditandai sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkemampuan secara sosial dan tidak mampu mengelola dirinya sendiri sampai tingkat dewasa. Yang kedua, mental di bawah normal. Yang ketiga, terlambat kecerdasan sejak lahir. Yang keempat, terlambat tingkat kemasakannya. Yang kelima, cacat mental disebabkan pembawaan dari keturunan atau penyakit. Yang keenam, tidak dapat disembuhkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Suryani, NIM 1901101034. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua terkait dengan tunagrahita. Adapun materi selanjutnya yaitu poin yang ke B, yaitu karakteristik tunagrahita. Adapun karakteristik tunagrahita terbagi menjadi dua, ada tunagrahita ringan dan ada tunagrahita sedang. Muh Amin mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita ringan sebagai berikut. Yang pertama, lancar dalam berbidaram tetapi kurang pembendaharaan kata-katanya. Yang kedua, sulit berpikir abstrak. Yang ketiga, pada usia 16 tahun anak mencapai kecerdasan setara dengan anak normal 12 tahun. Yang keempat, masih dapat mengikuti pekerjaan baik di sekolah maupun di sekolah umum. Mumpuni arti bahwa karakteristik anak tunagrahita ringan dapat ditinjau secara fisik, psikis, dan sosial. Karakteristik tersebut antara lain yang pertama, nampak seperti anak normal, hanya sedikit mengalami kelemahan dalam kemampuan sensorik motorik. Yang kedua, karakteristik psikis, sukar berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki kemampuan analisa, asosiasi lemah, fantasi lemah, kurang mampu mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi kepribadian, kurang harmonis karena tidak mampu menilai baik dan buruk. Yang ketiga, karakteristik sosial. Mereka mampu bergaul menyesuaikan dengan lingkungan yang tidak terbatas hanya saja pada keluarga. Namun, ada yang mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melaksanakan pekerjaan yang sederhana, dan melakukan secara penuh sebagai orang dewasa. Kemampuan dalam bidang pendidikan termasuk mampu didik. Asti mengelompokkan karakteristik anak tunagrahita ringan menjadi 4 sudut pandang. Antara lain, yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik tunagrahita ringan menunjukkan keadaan tubuh baik, namun bila tidak mendapatkan latihan yang baik, kemungkinan akan mengakibatkan postur fisik terlihat
kurang serasi. Yang kedua, karakteristik bicara. Dalam berbicara, anak tunagrahita ringan menunjukkan kelancaran, hanya saja dalam pembendaharaan kata-katanya terbatas. Tidak seperti anak normal pada umumnya, anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai isi dari pembicaraan. Yang ketiga, karakteristik kecerdasan. Kecerdasan anak tunagrahita ringan paling tinggi sama dengan anak normal berusia 12 tahun. Poin selanjutnya yaitu poin ke-C, penyebab kecacatan anak tunagrahita. Muljono Abdurrahman dan Sujadi S. mengatakan bahwa tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang ke-A, faktor genetik, yaitu kerusakan biokimia dan abnormalitas kromosomal. Yang ke-B, pada masa prenatal yang disebabkan karena virus rubella, cacar, dan faktor resus. Yang ke-C, pada masa natal yaitu karena luka saat kelahiran, sesak napas, dan prematuritas. Yang ke-D, pada masa postnatal yang disebabkan karena infeksi, encefalitis atau peradangan sistem syaraf pusat, meningitis atau peradangan selaput otak, dan malnutrisi. Yang ke-E, siokultural. Terima kasih, belas kasihan, dan rasa keadilan. Yang pertama, kecerdasan. Maksudnya di sini kapasitas belajarnya itu sangat terbatas untuk hal-hal yang konkret, dan juga dalam belajar tidak banyak membaca, dan juga mengalami kesulitan menangkap rangsangan atau lamban, memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tugas, memiliki kesanggupan yang rendah dalam mengingat, dan memerlukan jangka waktu yang lama. Yang kedua, sosial. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus atau memelihara dan memimpin diri, dan juga waktu masih kanak-kanak, setiap aktivitasnya harus selalu dibantu. Mereka bermain dengan teman yang lebih muda usianya. Kedua, karakteristik psikis. Sukar berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki kemampuan analisa, asosiasi lemah, fantasi lemah, kurang mampu mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi kepribadian, kurang harmonis karena tidak mampu menilai baik dan buruk. Yang ketiga, karakteristik sosial. Mereka mampu bergaul menyesuaikan dengan lingkungan yang tidak terbatas hanya saja pada keluarga. Namun, ada yang mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melaksanakan pekerjaan yang sederhana, dan melakukan secara penuh sebagai orang dewasa. Kemampuan dalam bidang pendidikan termasuk mampu didik. Keempat, karakteristik pekerjaan. Penyandang tunagrahita ringan dapat melakukan pekerjaan yang sifatnya mampu skill atas pekerjaan tertentu yang dapat dijadikan bekal bagi hidupnya. Penyandang tunagrahita ringan setelah dewasa menunjukkan produktivitas yang tinggi karena pekerjaan yang dilakukannya berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak tunagrahita ringan antara lain: yang pertama, mempunyai sensorik motorik kurang; dua, berpikir abstrak dan logis yang kurang; tiga, anak tunagrahita ringan dapat ringan dalam bidang pendidikan, dapat mencapai produktivitas tinggi dengan latihan yang dikerjakan berulang-ulang. Asti mengelompokkan karakteristik anak tunagrahita ringan menjadi 4 sudut pandang. Antara lain, yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik tunagrahita ringan menunjukkan keadaan tubuh baik, namun bila tidak mendapatkan latihan yang baik, kemungkinan akan mengakibatkan postur fisik terlihat kurang serasi. Yang kedua, karakteristik bicara. Dalam berbicara, anak tunagrahita ringan menunjukkan kelancaran, hanya saja dalam pembendaharaan kata-katanya terbatas.
Tidak seperti anak normal pada umumnya, anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai isi dari pembicaraan. Yang ketiga, karakteristik kecerdasan. Kecerdasan anak tunagrahita ringan paling tinggi sama dengan anak normal berusia 12 tahun. Selanjutnya, para ahli dari berbagai ilmu telah berusaha membagi faktor-faktor penyebab kecacatan tunagrahita, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Adanya kelainan kromosom baik autosom dengan ciri-ciri berkepala kecil, mata kecil, berkuping aneh, dan kantung empedu yang besar, maupun kelahiran pada gomosom. Gomosom yang seharusnya XY karena kegagalan menjadi XXY atau XXXY. Ciri yang menonjol adalah nampak laki-laki dan tunagrahita. Setelah mencapai masa puber, tubuhnya menjadi panjang, gayanya mirip wanita dan berpayudara besar. Yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan hal yang paling penting bagi perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu. 30 di antara gejala yang nampak seperti kejang-kejang, syaraf serta kelainan tingkah laku, tengkorak kepala besar, telapak tangan lebar dan pendek, leher yang pendek, lidah besar dan menonjol, persalinan kaku, ketidaknormalan dalam tinggi badan, kerangka tubuh tidak profesional dan sebagainya. 3. Infeksi dan keracunan. Adanya infeksi dan keracunan, terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin berada dalam kandungan ibunya, yang menyebabkan anak lahir menjadi tunagrahita, yaitu rubella. Penyakit ini menjangkit ibu pada 12 minggu pertama kehamilan. Selain tunagrahita, ketidaknormalan yang disebabkan penyakit ini adalah kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat rendah pada waktu kelahiran. Yang selanjutnya yaitu penyakit spilis bawaan. Kondisi bayi yang terkena spilis adalah kesulitan pendengaran, hidung tampak seperti hidung kuda. Yang selanjutnya, sindrom gravidity beracun. Ketunagrahitaan yang timbul dari sindrom ini terjadi pada sebagian bayi yang lahir prematur, kerusakan janin yang disebabkan oleh zat yang beracun dan berkurang aliran darah pada rahim dan plasenta. Yang keempat, trauma dan zat radioaktif. Trauma otak yang terjadi di kepala dapat menimbulkan pendarahan intrakranial. Terjadinya kecacatan pada otak ini biasanya disebabkan karena kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat bantu. Yang kelima, masalah pada kelahiran. Adanya kelahiran yang disertai hipoksia atau kejang-kejang dan napas pendek, dipastikan bahwa bayi yang akan dilahirkan menderita kerusakan otak. Yang keenam, faktor lingkungan. Latar belakang pendidikan orang tua sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dini, serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan rangsangan-rangsangan positif dalam masa perkembangan anak dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan atau hambatan dalam perkembangan anak. Kurangnya kontak pribadi dengan anak, misalnya dengan tidak mengajaknya berbicara, tersenyum, bermain, yang mengakibatkan timbulnya sikap tegang, dingin, dan menutup diri. Kondisi demikian akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mental intelektualnya. Poin D. Klasifikasi anak tunagrahita. Klasifikasi menurut AMD
Muhammad Amin 1995 sebagai berikut. 1. Tunagrahita ringan atau mampu didik. Tingkat kecerdasannya EQ mereka berkisar 50 sampai 70. Mempunyai kemampuan anak berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja. Mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana. 2. Tunagrahita sedang atau mampu latih. Tingkat kecerdasan IQ berkisar 30 sampai 50. Dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional. Mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri. Mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat. Mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. 3. Tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu rawat. Tingkat kecerdasan IQ mereka kurang dari 30. Hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri. Ada yang masih mampu dilatih, mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat terbatas. Sedangkan klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1999 adalah 1. Tunagrahita ringan, IQ-nya 50 sampai 70. 2. Tunagrahita sedang, IQ-nya 30 sampai 50. 3. Tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Klasifikasi anak tunagrahita berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik menurut Mampuniarti tahun 2007 sebagai berikut. 1. Down syndrome atau mongolisme karena kerusakan kromosom. 2. Kretin atau cebol, ada gangguan hiporoid. 3. Hidrosefal karena cairan otak yang berlebihan. 4. Mikdosefal karena kekurangan gizi dan faktor radiasi. Karena penyakit pada tengkorak. Brohispal atau kepala besar.